Jangan dipakai kota amal ya, nggak jelas. Jelaskan, sedekahkah, infak wakafkah, anak yatimkah, zakatkah, jelas. Jadi kota sedekah, kota infak, jelas. Kota wakaf, kota untuk yatim, kota untuk duafa, jelas. Kota untuk zakat, jelas. Karena masing-masing punya hak masing-masing. Beda porsinya, nggak sama. Supaya pengurus tidak salah menyalurkan. Bahaya, Bu. Dibikin kota amal, tahu-tahu uang zakat masuk situ. Uang zakat masuk situ. Padahal zakat itu untuk siapa digunakan? Untuk hasnaf 8. Bolehkah anak yatim berhak menerimanya? Boleh nggak, Bu? Boleh nggak anak yatim menerima kota zakat? Uang zakat boleh nggak? Yang bilang siapa? Boleh. Yang bilang siapa? Nanti nggak usah dicatat ya, atau sekedar di apa aja dulu. Diingat aja. Surat At-Taubah 60 itu kan 8 hasnaf itu kan tidak ada yatim di situ. Ada yatim nggak di situ? Nggak ada. Kenapa dia bilang boleh? Surat 9 At-Taubah 60 ya tidak usah dibahas sekarang. Itu hanya sekedar contoh saja. Tidak usah bahas. Surat 9 At-Taubah 60 itu kan hasnaf 8 kan, Bu? Ya. Fakir, miskin, amil, siapa lagi? Mu'alaf, gharim, fisabilillah, ibnu sabil. Siapa lagi? Orang yang berutang. Oh, gharim namanya. Terus? Hamba saya, siapa lagi? Fisabilillah. Terus ibnu sabil, musafir. Ada nggak yatim di situ? Nah, kenapa dimasukkan? Hah? Nah, jadi dibilang kota amal atau kota infak sedekah atau ibu masukin uang zakat itu. Nanti yang salah pengurus yang menyalurkan. Kita pun juga salah masukkan kotaknya. Hati-hati itu. Ya, zakat itu ada hasnafnya. Yatim nggak berhak, Bu. Yatim tidak berhak terima zakat. Tidak ada yatim miskin. Yatim orang kaya. Kalau ada yatim yang miskin, dosa sekampung itu orang. Hati-hati. Gak ada yatim miskin. Kalau ada yatim miskin, kaum muslimin yang di kampung itu gak tanggung jawab namanya. Menelantarkan mereka. Satu bapaknya meninggal, sekampung itu, sekomplek itu kaum muslimin yang bapak jadi bapaknya. Makanya haram yatim itu miskin, tidak boleh. Anak yatim harus kaya. Satu meninggal bapaknya, sekampung bapaknya lagi. Jadi Allah cabut harta, kekayaan dicabut, berkah harta orang kaya, kalau yatimnya terlantar, yatimnya jadi miskin. Makanya tidak berhak yatim terima zakat. Karena zakat hanya tahunan. Hanya tahunan. Sementara infak sedekah tiap hari, tiap saat. Nah, jadi uang infak sedekah untuk dia. Tiap hari kebutuhannya ditanggung oleh kaum muslimin. Jadi hati-hati. Makanya kalau kita berzakat jelas, Bu. Ke siapa berzakat? Ada hasnafnya. Ya, tidak usah dibahas dulu ya. Itu tema lain tuh nanti. Tentang problematika zakat nanti, Bu. Itu perlu tema itu dibahas. Ya, sekarang adalah man amila solihan, barang siapa yang beramal soleh. Beramal, amal itu adalah perbuatan. Soleh yang baik. Berarti amal soleh apa artinya? Perbuatan baik. Perbuatan baik, karya yang positif, sikap yang menguntungkan semua pihak, itu amal soleh namanya. Ibu melihat ke orang, senyum ibu, amal soleh enggak? Karena menguntungkan. Ibu lihat ke orang tapi cemberut, jutek, apa lagi? Apa masalahnya itu? Cemberut, jutek, songong, apa lagi itu? Ya, itu amal baik tidak? Lawannya amal apa? Dudui. Amal jahat. Amal baik, amal jahat.
Amal baik, amal jahat, amal buruk. Berarti kalau kita senyum itu amal baik. Kalau kita manyun, amal buruk. Karena kita manyun, Bu, sepekan orang nggak tidur, Bu, mikirin. Apa salah saya ya? Apa salah saya? Mikirin terus, Bu. Mau tidur, mengganjal terus di otak dia. Apa salah saya? Berarti kita telah menzolimi otak orang. Dosa telah menzolimi hati orang. Orang tersiksa karena kita manyun ke dia. Hati-hati ya. Hati-hati, nggak boleh. Kecil tapi dampaknya besar dampaknya. Apa bedanya dengan fitnah? Fitnah itu kan kecil, Bu. Kecil fitnah itu. Enteng mengerjakannya, tapi dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Kan ada ayatnya. Surat 191 kan? Surat 1, 191. Maaf, surat 2 Al-Baqarah. Ayat 191. Sering banget ya. Surat 1 Al-Fatihah, masa 1 ya. Ya. Surat 2 Al-Baqarah ayat 191. Enggak usah lihat, Bu, itu enggak usah lihat. Cukup diketahui aja. Ya. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Di tengah-tengah ada ayatnya itu. Di tengah-tengah adanya. Fitnah itu lebih kejam, lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Bayangkan tuh. Ya sama tadi, Bu, manyun, ya. Judes, menampakkan wajah beringas ke orang. Itu amal buruk. Sementara menampakkan wajah ceria, senyum ke orang, itu amal soleh, amal baik. Tahu bedanya ya? Amal soleh dan amal buruk. Amal soleh artinya perbuatan yang positif, karya yang baik, yang menguntungkan semua pihak. Itu amal soleh. Tapi kalau hanya kita untung, orang rugi. Amal apa itu? Buruk. Jangan bilang soleh. Kita untung, orang rugi. Itu amal buruk itu. Nah, apa tadi istilahnya, Bu? Senang di atas penderitaan orang. Ya. Jadi Allah mengatakan man amila solihan. Barang siapa yang beramal soleh. Artinya barang siapa yang berbuat yang positif. Berbuat yang baik. Berkarya yang menguntungkan semua orang. Min zakarin au unsa. Baik laki-laki ataupun perempuan. Allah hanya akui dua jenis kelamin. Laki-laki, perempuan. Jelas. Jangan samar-samar. Apa tuh samar-samar, Bu? Dibilang laki-laki, enggak. Perempuan enggak juga. Terus apa dong? Lihat wajahnya, kayak perempuan deh. Lihat kelaminnya, laki-laki deh. Kok enggak jelas? Orang enggak jelas itu namanya itu. Ya. Allah hanya mengatakan amal soleh yang dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan. Bukan oleh yang enggak jelas tadi. Apa namanya itu enggak tahu. Pelangi. Wah, istilah Ibu ada aja ya. Pelangi istilahnya. Atau manusia jadi-jadian. Abu-abu. Kita doakan semoga bertaubat mereka. Doakan bertaubat dia. Sebelum mati taubat. Allah enggak ridho itu. Itu merubah takdir namanya. Dosa besar itu. Allah hanya mengakui amal soleh yang jelas. Laki-laki kah, perempuan kah, jelas. Ya. Terus wahwa mukmin. Dia beramal soleh dalam kondisi beriman. Berbuat baik, kondisi beriman. Kondisi beriman artinya beramal soleh itu karena Allah. Karena Allah. Mengharapkan ridho Allah balasannya. Motivasi yang muncul dari hati nurani. Itulah orang yang Allah katakan
barang siapa yang beramal soleh, kondisi beriman. Baik karyanya, bagus kerjaannya, sikapnya yang positif, tapi dia kondisi beriman. Islam agamanya. Karena Allah dia berbuat. Allah berjanji. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah berikan untuk mereka itu kehidupan yang baik di dunia. Kehidupan yang baik di dunia, sakinah, mawaddah, warahmah. Kehidupan yang penuh kenikmatan. Hidup nikmat itu belum tentu tergantung harta banyak, Bu. Belum tentu. Hidup nyaman, tenang, tentram belum tentu tergantung pangkat tinggi. Betul nggak, Bu? Banyak orang yang kaya raya tapi gelisah berkepanjangan, nggak tenang, nggak nyaman. Banyak pangkat tinggi tapi bermasalah berkepanjangan, nggak nyaman. Banyak orang miskin, ya banyak orang miskin, orang yang nggak terpandang hina di mata manusia, tapi dia merasakan nikmat hidup. Saya ingat zaman dulu ya, waktu saya kecil-kecil itu. Waktu kecil-kecil, ya makan pakai nasi sama garam campur minyak, digini-gini kan, Bu. Saya merasakan itu. Saya merasakan samu ya. 2 piring nasi habis, Bu. Hah? Kenyangnya sama, nikmatnya bukan main. Hati senang. Ya. Ibu merasakan nggak tuh? Itu minyak goreng itu, Bu. Minyak goreng itu dicampur garam. Diginikan ke nasi, dimakan 2 piring nasi habis, Bu. Hah? Nambah lagi. Itu. Kenapa? Hati tenang, tentram, itu berkah namanya. Banyak orang ya makanannya itu sepenuh meja. Tapi nafsu nggak ada. Kalaupun nafsu ada nggak boleh. Nafsu ada, Ustaz. Nafsu ada, uang banyak membelinya, tapi ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh semua. Yang boleh apa? Nasi putih sama sayur bening. Itu pun nggak boleh banyak, hal dikit ditakar. Nah jadi, Bu, Allah mengatakan barang siapa yang beramal soleh, berkarya baik, tapi landasan iman karena Allah beramalnya, mengharapkan dari Allah balasannya. Allah berjanji, falanuhyiyannahu, maka sungguh, itu sumpah itu, Bu. Huruf taukid itu, maka sungguh pasti kami berikan kepada mereka hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia. Ditenangkan, ditentramkan, dinyamankan. Nggak ada uang tapi jarang sakit. Uang kurang tapi nggak pernah sakit. Tapi uang melimpah, sakit berkepanjangan. Ini Allah bilang begitu kok. Allah bilang begitu. Kami berikan kepada mereka itu kehidupan yang baik di dunia. Hidup baik artinya diberkahi hidupnya, diberkahi, Bu. Diberkahi. Itu dunia. Dunia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan diberikan balasan yang terbaik di akhirat. Di akhirat terbaik. Apa makna terbaik di akhirat? Pertama, diberikan nikmat kubur. Terhindar dari siksa kubur. Kedua, dimasukkan ke surga dengan segala fasilitasnya. 8 tingkatan surga Allah siapkan untuk mereka. Yang ketiga, Allah menemui mereka dan menampakkan wajahnya kepada mereka. Artinya mereka itu melihat wajah Allah dengan jelas langsung.
Itulah kenikmatan yang tertinggi untuk mereka. Berarti 1 di dunia, 3 di akhirat. 1 dunia, hidupnya baik, tenang, tentram, nyaman, berkah. Cukup. Tidak mesti kaya raya, tapi cukup. Cukup, Bu. Beli apa aja cukup dia. Uang nggak banyak kok, tapi cukup lah. Beli mobil cukup. Beli rumah cukup. Mau haji cukup. Cukup kok, nggak kaya kok. Cukup. Ditanya uangnya, dilihat di bank, nggak ada, dikit uangnya. Tapi segala kebutuhan terpenuhi. Ada aja, Bu. Coba kita camkan, orang tua saya petani, Bu. Petani. Hanya dengan ke sawah, Bu, suami istri. Tapi anaknya oleh dia sarjana, oleh dia. Coba. Bayangkan, Bu. Hanya ke sawah dia. Anak-anaknya. Masya Allah. Dan banyak yang lain. Pak Harto, rahimahullah. Siapa itu? Presiden pertama, kedua ya. Bapaknya, kabarnya, petani. Kabarnya ya. Kenapa kabarnya saya nggak ketemu dengan dia? Nggak ketemu. Tapi dengan Pak Harto ketemu saya. Saya guru beliau dulunya, guru ngajinya. Di istana. Dulu. Sekarang udah meninggal. Ya. Kabarnya orang tuanya petani. Tapi anaknya presiden. Mungkin juga ibu-ibu yang hadir ini pejabat, ibu, titel tinggi, S3, kuliahnya, orang tua petani di kampung. Hanya bertani, sekian anak sarjana semua oleh dia. Coba. Kadang-kadang sudah pejabat bapaknya, pejabat ibunya, nggak berseri uang orang tuanya, anaknya gagal sekolah. Ada kan, Bu? Nah, itu. Kok begitu? Pertanyaannya, berkah Allah. Hidayah Allah. Nah, jadi orang yang beriman, yang banyak amal solehnya, atau amal soleh yang dilandasi iman, kekuatan dahsyat, mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah. 1, balasan dunia, diberikan hidupnya nyaman, tentram, tenang, berkah, hidup baik di dunia. Yang 3 di akhirat. Mana 3 itu? Di alam kubur, mendapat nikmat kubur, jauh dari siksa kubur. Setelah kiamat terjadi, mereka dimasukkan ke surga. 8 tingkatan. Sempurna fasilitasnya. Disiapkan untuk mereka yang beriman, yang beramal soleh itu. Surga untuk mereka. Bahkan surga yang tertinggi, Jannatul Firdaus. Masya Allah, masjidnya Jannatul Firdaus. Memotivasi kita untuk menggapai surga Jannatul Firdaus itu. Terus di surga nanti diizinkan melihat wajah Allah. Itulah kenikmatan yang tertinggi. Melihat wajah Allah. Dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Allah mengunjungi surga. Jangan pakai akal menanggapinya. Kalau pakai akal nggak masuk dia, Bu. Karena hadisnya sahih, mutawatir, disepakati oleh para ulama terdahulu, salafus soleh. 4 mazhab mengakuinya, maka sami'na wa ata'na, jangan pakai akal. Kalau pakai akal mana mungkin? Allah besar, surga kecil, masa bisa sih? Jangan pakai akal. Tidak semua keagamaan yang bisa diakali. Tidak semuanya. Ada yang tidak masuk akal, tapi iman menceranya bisa. Itu hadis sahih, Nabi mengatakan, di surga nanti Allah mendatangi, mengunjungi ahli surga. Wahai ahli surga, apa kabar? Alhamdulillah kami baik ya Allah. Gimana nikmat surga nggak? Nikmat banget ya Allah. Bukan banget, bingit.
Nikmat sekali. Engkau janjikan kepada kami dulu di dunia, yang beriman, beramal soleh ke surga. Betul janjimu ya Allah. Engkau tepat janjimu. Kami menikmati surga sekarang. Wah, nggak seberapa dunia, indah dunia dibandingkan surga ini. Kami nikmat sekali ya Allah. Silakan minta kepadaku, kata Allah. Apalagi? Aku ingin membalasi kebaikanmu itu. Minta kepadaku. Ya Allah, surga ini sudah cukup untuk kami ya Allah. Sudah cukup. Engkau masukkan kami ke surga. Engkau jauhkan dari neraka. Ini sudah kebahagiaan luar biasa bagi kami ya Allah. Cukup ya Allah. Inilah kenikmatan yang dahsyat, yang luar biasa, yang belum pernah kami jumpai selama ini ya Allah. Rasanya kami nggak minta apa-apa lagi. Cukup surga ini untuk kami ya Allah. Apa kata Allah, Bu? Kalian merasa cukup dengan nikmatku. Merasa puas dengan pembalasanku. Tapi aku belum puas membalasi kebaikan kalian. Langsung Allah buka hijab dirinya. Terbuka hijabnya. Mereka di surga melihat wajah Allah langsung. Begitulah. Masya Allah. Ya Allah, inilah nikmat yang tertinggi, yang tiada bandingnya. Surga kecil. Surga nggak ada apa-apanya. Jika dibandingkan nikmatnya melihat wajahmu ya Allah. Itu hadis sahih menginformasikan. Quran mengatakan, buka surat 10, dalilnya. Surat 10, ayat yang ke-26. Surat 10, Yunus ya, ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Nah, itu panjang ayatnya itu. Coba terjemahkan lagi. Surat 10 ayat 26. Bagi orang-orang berbuat baik, ada pahala yang terbaik yaitu surga dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Cukup, itu aja Bu. Panjang ya. Itu aja, cukup, itu aja. Bagi orang-orang yang berbuat baik, yang beramal soleh tadi, Allah berikan kenikmatan yang terbaik, balasan yang terbaik, yaitu surga dan ada tambahannya. Apa tambahannya? Apa tambahannya? Kenikmatan melihat wajah Allah. Quran dalilnya. Hadis sahih landasannya. Tidak ada alasan untuk tidak menerima. Jangan pakai akal, pakai iman. Barang siapa yang beramal soleh, berbuat baik, maka Allah berikan balasan terbaik, yaitu surga. Bahkan ada tambahannya, yaitu kenikmatan melihat wajah Allah. Makanya Bu, orang yang beriman beramal soleh karena iman, Allah berikan balasan dunia dan akhirat. Dunia balasannya apa? Diberikan berkah dalam hidupnya. Berkah hidupnya, cukup hidupnya, nikmat, tenang, tentram, sakinah, mawaddah, warahmah hidupnya. Terus di akhirat apa? Di akhirat, begitu mereka meninggal, masuk alam kubur, diberikan nikmat kubur, jauh dari siksa kubur. Begitu kiamat terjadi, dimasukkan ke surga yang penuh kenikmatan. Di surga diizinkan melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah kenikmatan yang tertinggi untuk mereka. Yang mana? Yang beramal soleh karena iman. Yang beriman dengan amal soleh. Ayat pendukungnya, buka surah 4. An-Nisa 124. Ayat pendukung surah 4 An-Nisa 124. Wa may ya'mal minas solihat min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata
wala yuzlamuna naqira. Betul? Terjemahkan lagi. Surat 4 ayat 124. Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizolimi sedikit pun. Barang siapa yang beramal soleh karena iman, laki-lakikah mereka, perempuankah mereka, mereka akan dimasukkan ke surga. Tidak dizolimi sedikit pun di sana. Justru diberikan kenikmatan yang luar biasa. Itu Quran loh, Bu. Ayat yang bilang, masuk surga, ayat yang bilang. Melihat wajah Allah, ayat yang bilang. Hadis yang menguatkan. Jadi tidak ada alasan kita menolaknya. Itu janji Allah. Barang siapa yang beramal soleh karena iman. Barang siapa yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, sama itu. Allah berikan dua balasan. Pertama, balasan dunia. Kedua, balasan akhirat. Dunia, nikmat hidup. Akhirat, tiga macamnya. Tiga macamnya. Nikmat kubur, masuk surga, melihat wajah Allah. Bisakah Ustadz lihat wajah Allah? Bisa. Kenapa tidak? Yang bilang siapa? Allah yang bilang. Allah yang bilang kok. Tapi itu hanya bisa dilihat di surga. Di dunia tidak akan bisa lihat wajah Allah. Jadi kalau ada orang mengaku melihat wajah Allah di dunia ini, bohong, palsu itu. Gak benar. Bahkan kata Aisyah mengatakan, kalau ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad melihat wajah Allah ketika Mi'raj di langit, bohong itu. Kata Aisyah. Hadis sahih. Hadis Bukhari Muslim itu. Kata Aisyah, ketika Nabi Muhammad bertemu Allah di arasnya, di Mustawa, ketika Isra dan Mi'raj, langsung Allah berikan kewajiban sholat 5 waktu sehari semalam. Allah langsung bicara sama beliau, bertemu beliau, tapi Nabi Muhammad tidak melihat wajah Allah. Tidak melihat. Makanya kata Aisyah, siapapun yang mengatakan Muhammad melihat wajah Allah ketika Mi'raj di langit, itu bohong. Bertemu Allah, iya. Bicara sama Allah, iya. Tapi tidak melihat wajah Allah. Begitu pula Nabi Musa alaihissalam. Ingat Nabi Musa? Nabi Musa bertemu Allah di Bukit Tursina. Saya pernah ke sana, Bu. Pernah saya ke Bukit Tursina itu. Ke tempat Musa itu saya pernah. Naik ke puncaknya itu. Dari kakinya 2,5 jam naik onta, Bu. Naik onta ke puncak gunung itu. Sampai leher gunung itu. 2,5 jam lamanya. Pas turun, 1 jam lagi ke atasnya. Jalan kaki. Pakai tangga. Sampai ke puncaknya. Ke Bukit Tursina di Mesir itu. Saya ke sana bawa jamaah. Yang tua-tua juga ikut sampai ke puncaknya malah. Di bawah nggak percaya mereka. Mana mungkin Ustaz? Saya berikan motivasi. Insya Allah. Apa sih nggak mungkin bagi Allah? Yang penting ibu mau nggak? Siap nggak? Siap Ustaz. Mau nggak? Mau Ustaz. Bismillah. Begitu sampai di puncak nangis, Bu. Ya Allah, nggak percaya rasanya ke mimpi katanya, Bu. Nggak pernah saya naik tangga lantai 4, nggak pernah katanya. Pakai lift katanya, Bu. Naik lantai 4, lantai 5, itu pakai lift, nggak bisa pakai tangga, sakit katanya. Tapi ini gunung Bukit Tursina, Bu, tinggi sampai ke puncaknya. Masya Allah. Ada keinginan, ada kemauan Allah merestui. Apa sih nggak bisa? Nah, Nabi Musa bicara sama Allah sehingga beliau digelar apa gelarnya, Bu? Kalamullah. Langsung bicara sama Allah, dialog sama Allah dia. Tapi Musa tidak melihat wajah Allah. Ingin sih minta ke Allah. Minta. Ya Allah, lihatkan wajahmu kepadaku ya Allah. Biar aku yakin, biar umatku yakin. Ya. Tolong ya Allah. Kata Allah, enggak bisa ya Musa, enggak bisa. Tolong dong. Merengek-rengek, Bu. Tahu merengek-rengek itu apa itu? Apa tuh? Merengek-rengek itu apa bahasa Indonesianya apa itu? Hah?
Bermohonnya tolong dong gitu. Lebih lunak gigi daripada lidah, Bu. Ya, tolong dong ya Allah. Sebentar saja biar umatku yakin. Kata umatku begitu, ya Allah. Aku beriman kepadamu, hai Musa, kepada Allah, kepada Tuhanmu itu, kalau aku lihat wajah Tuhanmu itu. Itu kata umatku. Karena Musa minta-minta terus, bermohon-mohon terus, ya sudahlah. Aku kabulkan permintaanmu, hai Musa. Kamu lihat ke bukit itu. Lihat bukit itu. Nanti aku lihatkan wajahku ke bukit itu nanti. Hah? Lihatlah bukit itu. Ketika Allah lihatkan wajahnya ke bukit, Bu, ke bukit saja, tak sanggup bukit menantangnya. Ahli sains mengatakan Allah itu kan cahaya langit dan bumi. Frekuensinya tidak bisa melihat oleh mata. Matahari saja, Bu, mata nggak bisa lihat. Makanya kalau kita ada orang laser atau tukang las, nggak bisa lihat mata, Bu. Itu cahaya dahsyat, kencang. Harus pakai kacamata kan, Bu? Sementara Allah cahaya di atas cahaya. Kumpulkan semua cahaya itu. Allah di atas itu cahayanya. Frekuensinya. Nggak akan bisa, nggak akan mampu. Coba lihat bukit itu. Ketika Allah lihatkan wajahnya ke bukit, hancur bukit. Bukit hancur, Musa pun terpelanting pingsan dia. Begitu sadar, Musa mau lagi. Ayo, mau lagi lihat wajahku? Enggak ya Allah, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Ternyata enggak bisa aku lihat. Sains teknologi bicara. Kenapa? Secara ilmuwan, Bu, Allah itu kan cahaya atas cahaya kan, Bu. Sedangkan cahaya kecil saja kita nggak bisa lihat. Matahari ditantang rusak mata kita. Laser tentang rusak mata. Ya, cahaya las itu tentang rusak mata. Ini Allah itu cahaya atas cahaya. Itu perumpamaannya begitu. Bukan Allah cahaya ya. Itu perumpamaan. Ya. Nah, makanya Musa dialog sama Allah betul, tapi Musa tidak bisa lihat wajah Allah. Muhammad terima Quran surat Al-Baqarah ayat terakhir itu, Bu. Langsung dari Allah itu. Dua terakhir itu. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Sampai ayat terakhir kan? Itu langsung dari Allah, Bu, ketika Isra Mi'raj itu. Langsung. Ya. Kewajiban sholat 5 waktu langsung ke beliau. Bahkan bolak-balik malah kan, Bu. Dari sohenya ya. Jangan pakai akal lagi. Yang pertama 50 kali kan? 50. Turun 55. Jangan pakai akal, dalil hadis sahih, mutawatir hadisnya. Jangan pakai akal. Kalau Ibu mau saya buka hadis semua. Benar itu hadisnya, Bu. Jangan pakai akal. Pakai iman. Ya. Bolak-balik dia 50, 45, 40 terus sampai 5 terakhir. Ya. Bertemu Allah Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak melihat wajah Allah. Kesimpulannya apa, Bu? Kesimpulannya, di dunia ini siapa saja tidak bisa melihat wajah Allah, walaupun Nabi, walaupun Rasul. Berarti syarat yang pertama untuk melihat wajah Allah adalah mati dulu. Mati dulu. Meninggal dulu. Karena selagi hidup tidak bisa. Itu mati syaratnya. Syarat kedua, selama hidup beriman. Baru beramal soleh. Ya, jadi ayat ini menegaskan bahwa siapa saja yang beriman, yang beramal soleh, atau amal solehnya landasan iman, balasannya dunia akhirat. Tapi kalau tidak beriman, walaupun banyak amal solehnya, saya ingat itu, dulu ada tokoh wanita di India. Ingat gak, Bu? Ketika meninggal, se-India orang menangis. Bahkan secara langsung di dunia, Bu, orang menangis, Bu, karena kebaikannya luar biasa. Tuh, Bunda Teresia. Saya ingat dulu ketika dia meninggal, Bu, saya ikuti acaranya. Saya mengikuti, Bu. Bagaimana beritanya saya ikutin.
Ya, orang menangis, Bu. Nangis. Kenapa? Merasa kehilangan. Seorang ibu agamanya tidak Islam, ya, tapi kebaikannya, Masya Allah, dia ke rumah sakit, Bu. Orang sakit parah, nggak mampu, dia yang bayarkan semuanya. Dia sering belusukan, Bu. Belusukan kemana-mana dia, ke gang, keluar gang, ke rumah sakit, kemana-mana. Tapi belusukan bawa uang. Belusukan membawa sesuatu. Seperti karakter Umar bin Khattab jadi khalifah. Ya, ingat, Bu, belusukannya Bunda Teresia itu, Bu, bawa uang. Begitu dijumpai orang miskin, oh, anak sekian, semua biaya sekolahnya. Itulah bahasanya itu, Bu. Dijamin. Ini uang, ini makanan, ini beras, ini apa lagi. Ke rumah sakit, orang operasi, Bu. Tanya keluarganya, nggak mampu. Lanjutkan operasinya. Saya menjamin, katanya. Seperti malaikat bagi fakir miskin, Bu. Penolong. Cuma sayang, dia nggak Islam. Dia nggak Islam. Tidak beriman dan tidak Islam. Sayangnya itu aja. Kalau amal solehnya dahsyat. Thomas Alva Edison itu siapa? Penemu listrik. Karena ilmunya sedunia orang terang. Betul nggak, Bu? Karena ilmunya. Ya. Tapi dia tidak beriman, tidak Islam. Sayang sekali. Amal solehnya dahsyat luar biasa. Mungkin sampai kiamat terus mengalir ilmunya itu. Tapi sayang, iman nggak punya, tidak Islam. Nah, tidak Islam ya. Nah, kalau dia beramal soleh tapi tanpa iman, apa kata Allah? Buka surat 25 ayat 23. Surat 25 Al-Furqan ayat 23. Buka. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Betul nggak? Surat 25 Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Terjemahkan. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Kami perlihatkan amal kebaikan yang mereka kerjakan, tapi kami nggak balasi. Kami jadikan seperti debu terbangan. Amalnya tanpa dibalasi. Buka footnote-nya, baca. Ada footnote, Bu, baca footnote-nya. Catatan kakinya. Catatan kakinya 575, amal-amal baik yang mereka kerjakan di dunia, amal-amal itu tidak dibalas oleh Allah karena mereka tidak beriman. Amal-amal baik yang mereka kerjakan selama hidup, walaupun sebanyak apapun, Allah tidak balas. Allah nggak balas karena mereka tak beriman. Amalnya banyak, iman tidak punya, Allah nggak akan balas. Makanya saya bilang tadi, kalaulah Bunda Teresia itu beriman, kalaulah Thomas Alva Edison beriman, saya yakin ke surga itu, Bu. Ke surga itu. Bayangkan. Itu namanya MLM dalam pahala namanya. Multi level marketing dalam pahala. Tapi ada pula multi level marketing dalam dosa. Siapa contohnya? Qabil contohnya. Qabil, dia orang pertama mencontohkan pembunuhan di bumi ini kan, Bu. Kata Nabi, sampai kiamat, setiap pembunuhan terjadi, Qabil ikut tanggung dosanya. Ke neraka karena itu. Hadisnya sahih. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nomor 3335 tercantum di kitab Fathul Bari juz yang ke-6 halaman 419. Kitab Fathul Bari juz yang ke-6 halaman 419.
Hadis Imam Bukhari nomor 3335 dari Abu Hurairah. Hadis sahih. Halaman 419. Nabi mengatakan, apa kata Nabi, Bu? Apa kata Nabi? Ma qutilat nafsun zulman illa kana ala bni adamil awal kiflun min damiha li'annahu man sannal qatla. Tidak akan terjadi pembunuhan sampai kiamat nanti di bumi ini secara zolim kecuali putra Adam yang pertama bernama Qabil ikut menanggung dosanya. Karena dialah orang yang pertama mencontohkan pembunuh di bumi ini. Namanya MLM dalam dosa namanya. Dia mencontohkan, dia mensponsori, dia menampakkan, dia mengajarkan ke orang lain. Membunuh adik kandung sendiri. Kata Nabi sampai kiamat, setiap ada pembunuhan, Qabil ada sahamnya di situ. Coba, sebaliknya, kita contohkan kebaikan, kita ajak orang buat baik, kita ajak orang mengaji. Ibu sedang mengaji, selfie dulu, selfie. Kirim ke kawan-kawan, ayo ngaji yuk. Ya, ngaji yuk. Kami sedang ngaji nih. Kirim ke rumah. Kirim ke grup-grup, yuk. Kami sedang ngaji, ayo ngaji yuk. Ngaji yuk. Yang penting niatnya karena Allah mengajak orang mengaji. Orang kita ajak itu, Bu, terpancing dia, termotivasi dia. Masuk dia ke masjid, ikut ngaji dia. Dapat hidayah dia karena itu. Apa kata Nabi? Itu bagimu yang mengajak tadi, lebih besar pahalanya daripada onta merah. Hadis sahih. Onta merah itu, Bu, harta kekayaan yang termahal. Di zaman sekarang tuh intan berlian tuh. Ya, kalau mobil itu mobil apa itu ya? Ya. Apa? Nah, itu baru orang pertama kita ajak. Orang pertama kita ajak, Bu, datang ngaji dia. Nah, itu di mata Allah lebih tinggi nilainya daripada dikasih onta merah. Dikasih uang yang banyak. Nah, nanti mereka amalkan ilmu itu, dia dapat pahala, kita yang mengajak pertama dapat bonusnya. Dan dia ngajar lagi terus sampai kiamat. Sampai kiamat ngajar, Bu. Dia ada upland downland ya. Kalau di multilevel apa namanya? Upland, downland. Downland kita itu. Sampai kiamat, Bu. Kita mengalir pahalanya. Sama kadang kalau upland itu, Bu, upland di marketing itu. Kita nggak tahu siapa di bawah kita tahu kita. Tapi setiap bonusnya kita dapatkan. Sama. Namanya MLM dalam pahala dosa namanya. Itu. Nah, jadi ayat mengatakan, beruntunglah orang yang beriman yang beramal soleh. Atau amal soleh karena iman. Kalau hanya amal soleh tanpa iman, Allah tidak balasi Quran dalilnya. Ya. Sebanyak apapun amal solehnya tanpa iman, bukan karena Allah, apalagi tidak Islam agamanya, maka Allah enggak balasi. Kalaupun dibalasi, hanya dunia saja. Dipuji orang, dihormati orang, dunia saja. Begitu meninggal, mereka menikmati neraka. Ya Allah, aku kan beramal yang banyak, mana pahalanya? Kata Allah, pahalamu enggak ada. Karena kamu enggak beriman. Quran dalilnya. Sebaliknya, Bu, sebaliknya. Sekecil apapun kebaikan ibu, kecil kebaikannya, kecil amal solehnya, kata Nabi, jangan anggap enteng. Kenapa? Allah pasti balas. Allah pasti balas. Walaupun hanya memberi kuah, Bu, ke tetangga. Kan ada hadisnya, Bu? Ada hadisnya kan?
Bu, walaupun kita hanya memberi kuah gulai, Bu, bikin gulai 1 ekor ayam, sepancing, airnya penuh, kasih kuah doang ke orang. Bu, secara manusiawi kita nggak tega. Tapi kata Nabi, walaupun hanya kuahnya dikasih ke mereka, itu ada pahalanya. Itu kiasan. Jangan jujur banget. Kata Ustaz kasih kuahnya aja. Siapa guru itu? Elva gurunya. Besok bikin gulai kasih kuahnya doang ke tangga semua. Kok ini gulai apa nih, Bu? Gulai kuah. Mana ayamnya? Ya saya ambil dong. Kok kasih kuah doang? Itu kata Ustaz. Alam kepalanya lagi kan? Bu, itu kiasan Nabi. Bu, kiasan Nabi. Walaupun hanya memberikan kuahnya saja, tapi pahalanya di mata Allah. Luar biasa. Jangankan itu, berniat saja. Berniat saja, berbuat baik, sudah berpahala kok. Apalagi mengerjakan. Makanya, jangan anggap kecil kebaikan kita. Yang penting berbuat baik karena Allah, karena iman itu kuncinya. Ya. Dalilnya mana Ustaz? Oh, banyak dalilnya. Buka surat 47 ayat 35. Di antara dalilnya. Surat 47 ayat 35. 47 Muhammad ayat 35. Oh, salah. Bukan 47 ya. Surat 37 As-Saffat. Surat 37 As-Saffat ayat, oh, astagfirullahaladzim. Buka dulu, saya lupa. Buka dulu 47 deh, buka 47 dulu. Surah 47 ayat 35 buka dulu. Begini, fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'laun. Wallahu ma'akum wa layyatirakum a'malakum. Itu ayatnya. Betul ya? Berarti nggak jadi salah ya? Nggak jadi salah. Surat 47 Muhammad ayat 35. Ulangi. Fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'laun wallahu ma'akum wa layyatirakum a'malakum. Artikan. Surat 47, 35. Maka janganlah kamu lemah dan mengajak damai, karena kamulah yang lebih tangguh, yang lebih unggul, dan Allah pun bersama kamu, dan Dia akan mengurangi segala amalmu. Nah, tidak akan mengurangi segala amalmu. ya. Begini, Allah bicara kepada orang Islam. Hai orang Islam, kamu jangan merasa lemah, jangan minder ya. Tapi ajaklah orang lain kepada agama Islam yang penuh kedamaian. Islam yang penuh rahmat. Kamu umat tertinggi. Wa antumul a'laun, umat tertinggi. Allah bersamamu, artinya Allah selalu membantumu. Walayyatirakum amalakum, Allah tidak sia-siakan sekecil apapun kebaikanmu. Allah enggak sia-siakan. Walaupun kecil kebaikan kita, artinya apa? Allah membalasi walaupun sedikit kebaikan kita. Walaupun hanya bermuka manis, walaupun hanya memberikan kuah gulai. Gulai. Walaupun hanya menunjukkan jalan. Bu, rumah Syanu mana? Oh, itu Pak. Udah pada pahala ibu itu. Bu, orang nanya, Bu, numpang tanya, blok B nomor 3 di mana ya? Oh, di sana Pak. Itu aja dapat pahala itu. Tapi kalau kita cuek aja, enggak mau kita jawab. Enggak mau tahu. Itu kesempatan pahala dibuang itu, Bu. Kesempatan beramal dibuang. Rugi. Enggak tahu. Enggak mau kerja ke otaknya. Harusnya kerja otaknya. Sebentar Pak, saya tanya ke sapam dulu. Itu juga pahala. Sebentar Bu, saya tanya dulu ya. Ibu yang bertanya. Rumah itu mana, di mana rumahnya? Itu di mana?
Itu pahala, Allah hitung itu pahala itu, Bu. Hah? Allah hitung, jangan nggak tahu. Terus ada nanya lagi, nanya apa dia, Bu? Ah, peduli amat. Gak urusan saya. Urusan ibu tidak, tapi ibu tidak dapat pahala, rugi. Kesempatan beramal terbuka lebar. Allah mencatat sekecil apapun kebaikan kita. Hah? Kita sedang di motor, ya, sedang lewat nih, orang mau keluar gang. Ibu berniat, orang mau lewat nih, berhenti sebentar. Rem, berhenti sebentar. Hidupin lampu kedip-kedip itu kan. Allah tahu nggak? Niat ibu apa? Memberi orang kelonggaran jalan. Ingat hadisnya. Barang siapa memudahkan urusan orang lain di dunia, Allah memudahkan urusan dia dunia akhirat. Kan hadis. Kadang-kadang praktiknya yang kurang. Tancap-tancap, wah gitu terus. Nggak ada yang mengalah. Padahal yang mengalah itu di mata Allah mulia. Yang mengalah di mata Allah mulia. Bu, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, Bu, Nabi itu. Nabi. Orang terkaya. Berpangkat berjabatan. Kaya raya. Ketika dia jalan dengan tentaranya. Semut bukan manusia, Bu. Semut mau nyebrang, apa katanya? Tunggu, stop. Bayangkan, Bu, seorang raja yang kaya raya. Tunggu. Ada apa, Sulaiman? Itu semut mau nyebrang. Semut mau nyebrang, tunggu dulu, kasih dia jalan. Hikmahnya apa itu? Hikmahnya, berikanlah orang jalan, berikan orang kebaikan, mudahkan urusan orang lain. Bantu orang, itu hikmahnya itu. Itu hikmahnya. Kadang-kadang sekedar cerita, nggak ambil hikmahnya. Muncul hadis tentang ini. Hadis riwayat Muslim nomor 2679 dari Abu Darda. 2699, maaf. 2699 dari Abu Darda. Apa kata Nabi? Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah akan membantu seorang hamba selama hamba membantu saudaranya. Itu hadis, Bu. Itu amal soleh itu. Tahan sebentar, orang mau lewat. Sebaliknya, orang lewat dari sejalan, mepet terus. Kesempatan amal soleh ditutup, rugi. Makanya 1001 cara beramal soleh itu. Itu semuanya amal soleh. Jadi nggak mesti mengaji, nggak mesti sholat, baca Quran. Amal soleh itu kan dua. Apa dua? Amal soleh yang mahdoh dan ghairu mahdoh. Betul nggak? Yang khusus dan yang umum. Yang khusus itulah baca Quran, sholat itu khusus. Mengaji. Tapi yang umum apa? Yang umum itu. Ya, ngasih orang jalan, menunjukkan orang jalan, ya, mengarahkan orang, ngasih dia gulai, ya, gulai lagi, ya Allah, nggak usah gulai lah, mentraktir kawan, traktir aja deh, Bu, traktir Bu, jadilah kita tukang traktir, jangan minta traktir. Traktir dong. Nggak usah. Kalau bisa, ayo kita makan-makan, saya traktir kamu. Nah itu. Cakap itu. Kita yang berlomba mentraktir. Orang yang berlomba mentraktir, jangankan Allah, manusia pun mengangkat dia. Dihormati orang dia. Betul nggak, Bu? Dihormati orang, Bu. Hah? Tapi kalau minta traktir dong. Jangan dibiasakan minta traktir, jangan. Apa bedanya kata Nabi? Al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Apa bedanya?
Hah? Traktir dong. Bu, saya besok pergi safar nih. Jangan lupa oleh-olehnya ya. Jangan, enggak boleh. Bu, jangan dibiasakan minta oleh-oleh, Bu, jangan. Jangan. Justru kata Nabi, orang pamitan safar dia, semoga Allah berikan keselamatan kamu pulang pergi ya. Fi amanillah. Doakan dia. Nah, jangan minta oleh-oleh, jangan lupa ya. Jangan dikasih orang tuh beban. Bu, orang yang safar itu kata Nabi azab. Safar tuh azab kata Nabi, Bu. Hadis itu. Yang namanya safar tuh azab. Bukan senang-senang, Bu. Buktikan, Bu. Buktikan kan azabnya. Ibu walaupun jangankan pergi kemana-mana, ke Mekah aja ibadah. Ibu merasa nyaman mana sebenarnya? Ke toiletnya Mekah tuh di rumah kita sendiri. Coba, itu maksudnya itu. Ibu ibadah umrah, ibadah haji di hotel sekamar berempat antri enggak. Itu juga nggak nyaman. Nggak nyaman, Bu. Berempat sekamar nggak nyaman itu. Apalagi kalau wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina. Walaupun ibu enak plus pun sama. Walaupun plus sama. Walaupun furoda pun sama. Nggak ada cerita saya orang kaya raya, kamar sendiri, toilet sendiri, nggak ada itu. Ada nggak, Bu? Saya belum ketemu itu orang yang mencarter nanti di Mekah toilet saya sendiri ya. Uangnya aman, saya punya uang banyak. Kamar sendiri. Nggak terjadi. Nggak ada itu, Bu. Nah, jadi kita rasanya kurang, walaupun itu ibadahnya bagus ya, tapi tetap nggak nyaman, Bu. Tetap nggak nyaman, betul nggak? Makanya kata Nabi, safar itu azab. Beban, Bu, safar itu, Bu, beban. Makanya jangan dikasih beban lagi orang. Sudahlah dia pusing, Bu, sudah dia nggak nyaman, beban ketika safar, kita kasih beban lagi. Jangan lupa oleh-oleh ya. Ingat tuh, itu yang di toko itu. Toko itu, ini barangnya nih. Dipoto, Bu, foto lagi. Ini barangnya nih. Orang udah pusing, Bu. Akhirnya apa, Bu? Baru nyampe di Mekah aja, Bu, orang udah pusing cari-cari barang itu. Nggak dibeliin, nggak enak. Dibeliin, pusing. Jadi, Bu, etikanya jangan dikasih beban orang yang sudah ada bebannya. Doakan saja dia. Saya doakan semoga kamu selamat pulang pergi, mendapat haji umroh yang mabrur. Nah, itu saja cukup karena Allah doakan. Bu, kalau karena Allah doakan, Bu, yang lebih hebat lagi, dia sedang di Mekah nih. Sedang di Mekah dia, ibu WA dia. Jangan lupakan doakan saya. Di tempat makbul di Mekah itu ya, doakan saya. Oh iya, dia akan doakan ibu. Allah ketuk hati-hatinya, Bu. Allah ketuk hatinya. Apa kata Allah? Kasih oleh untuk dia ya. Allah ngetuk hatinya, jangan lupakan dia ya. Otomatis, Bu, udah usah minta oleh. Otomatis orang yang safar akan memikirkan, Bu. Betul nggak? Orang safar akan mikirkan. Jangankan ibu saya aja tiap bulan berangkat tetap mikirkan, Bu. Mikirkan apa yang bawa oleh untuk teman-teman nih. Itu tetangga nih. Ya. Dimikirkan. Jangan dikasih beban. Dikasih beban berat, tapi kalau atas semua mereka mengasih kita itu ringan. Betul nggak, Bu? Ibu dibeliin kebaya, baju kebaya oleh dia. Walaupun mahal tapi ringan karena dari hati nuraninya yang beliin. Gitu. Jadi belajar kita di atas memberi, jangan belajar minta. Jangan belajar traktir dong. Pelit nih, nggak mau traktir. Pelit nih, nggak mau traktir. Jangan bilang orang pelit, tapi nampakkan kita mentraktir mereka. Berlomba mentraktir. Berlomba memberi. Begitu, Bu. Gimana? Traktir itu, Bu, kan sedekah sifatnya. Memberi siapa saja. Tidak mesti orang miskin, orang kaya pun ditraktir nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa.
Nggak apa-apa, Bu. Misalnya ada orang miskin nih. Orang miskin, Bu, memberikan hadiah untuk orang kaya, itu mulianya luar biasa malah. Mulia itu malah, Bu. Nah, gitu. Bu, jadi ayat jelas ya. Jelas ayatnya. Mumpung masih hidup, kesempatan masih panjang, uang di tangan kita, tenaga sehat, pikiran sehat, masih bisa berbuat. Ayo, perbanyak amal soleh, perbanyak kebaikan-kebaikan, baik berupa hablum minallah atau hablum minannas. Semuanya pasti berbalas. Pasti berbalas. Tidak ada kebaikan yang tak berbalas. Tidak ada. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Surah apa itu? Surah apa? Bukan Al-Insyirah. Al-Zalzalah. Ayat berapa? Surat keberapa? Al-Zalzalah surat keberapa? 99. Zalzalah 99 ayat 7 sampai 8. Buat kebaikan sekecil apapun melihat balasannya kita. Buat jahat pun begitu. Jadi berlomba berbuat baik. Kepada siapa saja. Semata-mata karena Allah. Karena Allah yang membalasinya. Bukan harapan balasan manusia. Itulah untuk kajian kita di pagi ini. Kesimpulannya, kekuatan iman dan amal soleh dahsyatnya luar biasa, mengantarkan kita mendapatkan dua kebahagiaan, dunia dan akhirat. Mengantarkan kita dunia mendapat keberkahan hidup, mengantarkan kita di alam kubur mendapat nikmat kubur, mengantarkan kita ke surga dan bahkan melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah iman dan amal soleh. Iman karena Allah, amal soleh, perbanyak kebaikan. Ya, silakan yang hendak bertanya boleh, silakan. Ya, Silakan Ibu, Ibu yang ada belakang. pertanyaan. Ada belakang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi Pak Ustadz bilang kan ada manusia apa samar-samar ya Pak. Saya mau nanya, dari lahir dia mungkin bisa cewek, bisa cowok ya. Setelah dia dewasa, dia ganti kelamin Pak. Terus nanti kalau meninggalnya itu apa gimana, terus bisa disolatin nggak Pak? Kalau hukum fikihnya kembalikan ke kodratnya. Ke kodratnya. Karena Allah nggak ridhoi. Yang Allah ridho itu laki-laki ya laki, perempuan ya perempuan. Barang siapa yang mengganti kelamin berarti dia merubah takdir. Merubah takdir perkara iman, bukan perkara amal soleh. Itu bahaya, akidah itu. Tidak main-main itu. Kalau kelaminnya dari lahir dua gimana itu Pak Ustadz? Kalau kelaminnya dua, serahkan ke tim ahli, ke dokter. Nanti dokter yang akan meneliti, menganalisa gen mana, hormon mana yang lebih kuat, itu dipertahankan. Yang lain akan dihilangkan. Ada kok surat 4 ayat 43. Surat 16:43 coba lihat. 16 An-Nahl 43. Surat 16 An-Nahl 43. Ada ayatnya di tengah-tengah enggak salah tuh. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Di ujung ayat ya. Betul enggak? Surat 16 An-Nahl 43. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahlinya kalau kamu nggak tahu. Tentang yang tadi itu tanya ke tim ahli kesehatan, dokter. Kalau beliau menyatakan harus dibuang laki-lakinya,
berarti dia wanita. Dibuang wanitanya berarti dia laki-laki. Kalau dua kelaminnya, pas lahir dua kelaminnya. Adakah Ustaz? Ada. Kok ada sih? Itu ujian Allah untuk orang yang ada waktu itu. Ujian. Kalau begitu ya. Nah, tapi kalau satu Allah kasih ya satu itu aja. Rawat itu. Syukuri itu. Jangan gak syukur. Kadang-kadang sekarang kan Bu, kurang syukur sekarang Bu. Kurang syukur. Dikasih bibir kecil oleh Allah. Iri sama orang yang bibirnya seksi, ya, yang seksi ya. Yang seksi, disuntik oleh dia. Kayaknya membela dirinya. Ya Allah. Dikasih Allah hidung PC, itu ada hikmahnya, itu original itu Bu. Dimancungin. Ya, dimancungin. Akhirnya ketika sentuh sakit. Tidak ada yang terbaik selain original. Ya Allah berikan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah punya rahasia Bu. Kalau hidungnya mancung, ini jidatnya tuh agak ke dalam Bu. Ke dalam jidatnya itu. Itu desain Allah. Ketika sujud, saya mancung apapun hidungnya tidak akan mentok kok. Tidak akan mentok, tidak akan sakit. Aduh sakit, mancung banget. Tidak akan pernah. Tidak pernah orang Arab, orang Turki mengeluh hidungnya mancung Bu. Tidak pernah. Kenapa? Pas kok. Enak letaknya. Kenapa? Desain Allah. Ini mancung, ininya agak ke dalam. Ketika hidung kita pesek, ini gak keluar. Itu, jadi ketika sujud pas juga. Bu, ketika sujud pas juga. Nggak ada orang yang protes kamu. Ya Allah, hidungku pesek, nggak nyampai ya Allah. Nggak nyampai. Nggak nyentuh lantai. Nggak ada protes Bu. Kenapa? Masya Allah. Desainnya Allah tuh sudah selesai Bu. Makanya ketika dikasih pesek hidungnya, jidatnya menonjol, dimancungin jadi masalah. Hidungnya mancung, ininya ke dalam, dipesekin, jadi masalah. Jadi masalah. Merubah takdir itu menjadi masalah. Ya, bukankah Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan kita sebaik-baik penciptaan. Syukurilah, itu yang terbaik. Syukuri saja. Cuma silakan rawat. Rawat baik-baik. Ya. Sedangkan benda saja dirawat, dilap terus, dibagusin, mengkiliknya. Bagus dia, apalagi wajah Bu. Makanya ya kalau saya mengatakan diharamkan merubah takdir Allah. Jangan rubah takdir. Hukumnya haram. Allah murka. Allah murka. Kecuali bermasalah ya. Bermasalah dengan giginya. Bermasalah dengan organ tubuhnya, itunya yang diselesaikan. Tapi kalau nggak ada masalah, syukuri saja. Yakinkan sama diri, harus pede abis. Kita yang paling cantik, selesai. Nah itu. Buktinya apa? Buktinya laku juga kan Bu? Laku juga kan? Hah? Jangankan orang sempurna, orang yang cacat pun juga ada pasangannya. Kan buktinya itu. Hah? Allah tuh maha adil. Makanya yang penting tanamkan rasa syukur dengan pemberian Allah. Syukur. Itu aja. Ya, jadikan diri beriman, perbanyak amal soleh. Amal soleh landasannya iman. Setelah itu perbanyak jiwa syukur. Perbanyak jiwa sabar. Ikhlas memberi, ridho menerima. Itulah kunci kehidupan. Ada lagi? Silakan. Silakan Bu. Ada lagi? Ada lagi Ibu-ibu? Oh ya, ada sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya,
barang siapa yang memudahkan orang lain, Allah akan memudahkan. Tapi orang tersebut kalau ditolong karena dia mungkin pinjaman online ya, jadi terus-terusan gitu. Terus bagaimana cara menyikapinya gitu? Jadi terus-terusan begitu. Bagaimana solusinya? Itu aja. Terima kasih. Solusinya adalah bantulah siapapun semampu kita membantu, silakan, itu aja. Itu aja kuncinya. Bantu mereka karena Allah semampu kita, bukan harapan balasan mereka. Bukan balasan pemberi mereka, semata-mata karena Allah. Jadi buat kitanya nggak berdosa yang karena tidak menolongnya dalam keadaan kesulitan mereka itu, orang itu. Nah, tolong sajalah siapa saja, sesuai kemampuan kita, udah tolong aja. Ya, kalau seandainya ada kasus nih, si A ditolong dia, semakin ditolong semakin malas dia. Misalnya nih, nggak mau kerja lagi, tergantung sama kita dia. Nah, ibu nggak berdosa nggak nolong dia. Nah, maaf ya, nah, itu aja. Gitu Bu ya. Memang ada orang begitu, ada. Terutama keluarga. Ada kan Bu? Adik kah, kakak kah, ponakan kah, bibi kah? Ada yang begitu. Ya. Minjam, kita pinjamin nggak bayar-bayar. Ditagih dia marah-marah. Ada yang begitu. Ya sudahlah, kalau begitu ikhlaskan niat, bantulah semampu kita bantu. Kalau kita melihat, kita baca ada sinyal yang tidak baik, dengan membantu dia, justru dia jadi malas, nggak mau kerja-kerja lagi. Tergantung sama kita. Ya udahlah. Untuk mengajari dia, stop bantuan, kasihkan dia solusi. Itu aja. Suruh dia kerja, kasih modal. Dikasih sekali modal, habis, minta lagi. Nasihati dia. Sampai kapan kau begini? Nasihati. Dan kita tetap sabar, sabar aja. Utang dia 1 juta, sekali nggak bayar, 2 kali nggak bayar, yang ketiga minta utang lagi dia. Maaf ya, saya tidak bisa ngutangin. Nanti kalau saya utangin kamu dosa lagi nggak bayar. Untuk itu saya kasih aja. Utang 1 juta, kasih 100.000. Nih saya kasih aja lah, ikhlas karena Allah. Itu aja. Kalau saya utang lagi, nanti kamu tambah dosa. 2 kali kemarin aja belum bayar kan? Saya utang lagi, kamu dosa terus. Daripada kamu tambah dosa, udah saya kasih aja. Saya kasih aja, tapi semampu saya cuma gini. Nah, gitu aja teorinya. Menghadapi seperti itu, Bu. Itu aja. Apalagi saudara sendiri. Ya. Ada lagi, Bu? Silakan. Silakan. Misalnya ini terjadi pada temen ya Pak Ustadz. Kita tuh sudah lama tidak pernah bertemu, terus dia meminjam lewat WA. Nah terus dia ditulis nominalnya, kita bilang, aduh mohon maaf, kita aja nggak punya tabungan segitu. Terus turun. Nah terus saya nggak jawab Pak, saya diamin aja, itu dosa apa enggak Pak? Dalam hal ini istafti qalbaka, kata Nabi. Tanya hati nurani. Kalau hati rasanya nggak percaya, nggak usah pinjam, itu aja. Ya, tapi yang terbaik sekali minjam kasih dulu. Yang kedua tinjau ulang. Yang ketiga terserah kita. Ya, memang ada begitu Bu, ada, betul itu, betul. Pertama pinjam kita kasih nggak bayar. Ya, besok pinjam lagi, kita dipinjamin repot, nggak dipinjamin repot, ya. Kalau nggak ada segitu ya udah kurang deh, kurang, kayaknya dari 1 juta sampai 100 ya. Kalau begitu mungkin kalau ibu mampu, ibu minjam atau minta nih, terus terang aja ya. Kalau minjam wajib bayar, dosa kalau nggak bayar. Tapi kalau minta saya kasih. Ya, itu semampu saya. Nah, itu caranya. Orang begitu Bu. Terus terang aja, maaf ya.
Ibu mau minta atau meminjam? Kalau meminjam wajib bayar, dosa lo kalau nggak bayar nanti. Ya. Nah gitu. Tapi kalau minta saya kasih kalau butuh. Tapi saya kasih semampu saya, kasih semampu kita. Oh besok ketagihan terus dia ketagihan. Ya udah. Kalau rasanya hati kita nggak ikhlas, rasanya nggak ridho rasanya, kayaknya orang tergantung nih, jadi hobi nih, karakter nih. Nah, udah usah kasih. Gak apa-apa. Ya. Ya, silakan. Ada lagi Bu yang lain? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya itu kalau hari tasyrik itu apakah disunahkan kita mengundang kerabat saudara untuk makan-makan? Hari tasyrik itu ada. Kemudian itu kalau daging kurban itu kan boleh diberikan kepada yang bukan Islam. Ya. Syukran Pak Ustadz. Pertama, hari tasyrik, hari disyariatkan untuk menyembelih hewan korban. Itu tasyrik. Dan diharamkan berpuasa. Itulah hari tasyrik. Tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Syariat berkorban waktu itu dan diharamkan berpuasa. Itu hakikatnya. Mau ibu mengundang orang, mau enggak itu gak ada persoalan. Itu muamalah namanya. Gak ada sunnahnya. Oh disunahkan mengundang makan-makan, gak ada sunnahnya. Tapi kalau ibu mengundang silakan, gak ada masalah. Mau mengundang boleh, diundang enggak masalah. Hah? Ya makan-makan itu. Hari makan-makan, tasyrik itu. Makanya haram berpuasa. Hari makan-makan. Mau makan masing-masing di rumah silakan. Mau saling undang juga boleh. Bakar-bakaran juga nggak masalah. Hari makan-makan kok. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang distribusi hewan korban. Surat 22. Ayat 36. Tentang pendistribusian hewan korban. Surat 22. Al-Hajj ayat 36. Coba lihat. Surat 22 ayat 36. Boleh langsung baca deh, boleh langsung baca. Ayo. 2236. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari siar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dari kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya. Tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami tunjukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Maksud ayat adalah hewan korban itu disembelih. Ontakah, sapikah, kambingkah, dombakah. Itu syiar. Penyembelihan hewan korban di hari korban itu syiar. Syiar Bu. Syiar itu. Paham syiar? Apa arti syiar? Disyiarkan, diumumkan. Ini nggak ada masalah. Sapi pertama, 2, 3, nggak masalah. Kambing turun 3, 4, 5 nggak ada masalah. Itu syiar. Sembelih di depan umum. Itu syiar. Jangan salah paham. Wah kan khawatir nggak ikhlas nih Ustadz. Lalu beli kambing sendiri. Malam-malam bawa ke rumah. Sampai di rumah taruh di dapur. Kunci pintu, tutup mulut kambing itu biar nggak embek dia. Biar orang nggak tahu. Nah, ketika nyembelih juga sendiri, tutup mulutnya supaya orang nggak dengar, biar ikhlas, potong, makan sendiri juga. Nah, itu. Atau kasih ke orang-orang, itu bukan masalah ikhlas dan ikhlas. Ikhlas itu bukan begitu caranya. Korban itu ibadah syiar, syiarkan saja. Yang penting kita berkorban karena Allah, selesai. Nah, itu pertama pemahamannya itu. Korban itu ibadah syiar. Syiarkanlah. Yang kedua, setelah disembelih binatang itu, fakulu minha.
makanlah olehmu wahai yang berkorban. Sunnah memakannya, sunnah mencicipinya. Terus wa at'imul qani', dan berilah orang yang tidak minta-minta, yang berkecukupan. Orang kaya pun kasih, pejabat pun kasih. Oh, dia kan makan daging tiap hari. Beda, Bu, enaknya beda. Beda, Bu, coba. Ibu yang kaya-kaya dikasih hewan korban, mau nggak, Bu? Enak nggak, Bu? Beda, enaknya empuk itu, Bu. Hah? Memang beda. Ibu walaupun beli daging korban, beli daging tiap hari karena uang banyak, tapi rasanya nggak seenak hewan korban, Bu. Beda, Bu. Coba aja lah. Beda, Bu. Nah, makanya Allah katakan, hai yang berkorban, makan olehmu. Kasihlah yang nggak minta-minta. Orang kaya kasih, pejabat kasih semua. Itu syiar. Allah nggak pernah bilang. Allah bilang nggak? Umum, mau orang muslim, non-muslim, atau orang nggak beragama. Jangankan manusia, binatang pun boleh kasih nggak, Bu? Kasih kucing boleh nggak? Hah? Apalagi manusia. Jadi nggak masalah. Kasih pun non muslim nggak masalah. Semoga dengan akhlak begitu dia tertarik ke Islam, dapat hidayah. Boleh. Nah, terus yang ketiga, wal mu'tarra, kasih pula yang minta-minta, yang miskin, yang nggak punya. Artinya hewan korban tuh boleh makan siapa aja, boleh berikan siapa aja, boleh. Beda sama sedekah, infak, beda ya. Zakat beda, tertentu orang menerimanya. Afdal orang miskin. Tapi kalau masalah korban itu syiar, silakan. Tidak masalah. Oh, dapatnya tergantung panitia aja. Panitia yang diberi amanah, terserah panitia aja lah. Terserah panitia. Ya, oh kata panitia, yang berkorban, yang masyarakat dikasih sekilo, yang berkorban dilebihin 2 kilo, 3 kilo, enggak masalah. Ya. Oh, ibu minta 2 kaki, ya silakan aja. Apa tujuannya? Supaya ibu mengasihi orang lagi. Ya, bisa. Ya. Gitu, Bu ya. Jadi intinya kalau korban itu syiar, kemudian kalau diberikan ke panitia, dan terserah panitia ngatur deh. Kasih amanah panitia, udah panitia aja lah ngatur. Ya. Ibu minta untuk cicipi, boleh. Minta aja, boleh. Sunnah kok cicipinya. Nggak mesti pula ibu katakan, ibu korban kambing untuk saya ya, hatinya, limpahnya, ususnya, paha kanan kiri, terus dada pinggul, semua itu akhirnya ujungnya apa? Untuk orang tinggal tulang doang lagi kan? Itu jangan itu. Ya, yang terbaik adalah ikhlaskan karena Allah, udah serahkan ke panitia. Panitia dibagi. Menurut saya, Bu, menurut saya panitia kan punya akal juga. Tidak mungkin sama dong untuk yang berkorban dengan yang tak berkorban, tidak mungkin sama pembagiannya. Panitia lebih tahu kok. Udahlah itu aja. Ya, terima kasih panitia yang telah menyalurkan korban kami gitu. Gitu. Pahala untuk panitia, pahala untuk kami. Gitu aja. Wah, 11:17. Cukup? Nah, itulah barangkali untuk kajian kita di pagi ini. Saya doakan semoga kita semua istiqomah dalam Islam, istiqomah dalam iman, istiqomah beramal soleh sampai akhir hayat kita. Semoga Allah kabulkan doa kita. Bahagia dunia, bahagia akhirat, mendapat senang dunia, mendapat nikmat kubur, mendapat surga, dan insya Allah bertemu Allah bersama-sama. Amin ya robbal alamin. Cukup demikian. Mohon maaf lebih dan kurang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.